Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jenazah Anda sudah dimandikan, dikafani, dan dibawa ke masjid untuk disyalatkan. Tapi tiba-tiba, imam menolak menyolatkan Anda. Bukan karena Anda fasik, bukan karena Anda kafir, tapi karena Anda masih punya hutang. Apa perasaan keluarga Anda saat itu? Apa yang akan terjadi pada ruh Anda? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kematian adalah sesuatu yang pasti. Tidak peduli siapa kita, seberapa banyak harta, jabatan, atau amal ibadah yang kita kumpulkan, semua akan ditinggalkan ketika nyawa berpisah dari raga. Namun, tidak semua orang wafat dalam keadaan yang ringan perhitungannya. Ada yang berpulang membawa dosa. Ada yang berpulang dalam keadaan belum menunaikan hak orang lain, yakni hutang. Sayangnya, hari ini kita hidup di zaman yang sangat longgar terhadap perkara hutang. Orang dengan mudahnya meminjam uang, meminjam barang, bahkan meminjam kepercayaan. Tapi lupa bahwa setiap pinjaman adalah tanggung jawab yang akan ditagih, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dan yang lebih mengerikan, urusan itu tidak selesai hanya karena kita mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh seorang mukmin itu tergantung karena hutangnya, sampai hutang itu dilunasi atas namanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, ruh seorang yang wafat tidak akan langsung mendapat ketenangan. Ia akan tertahan. Ia akan terganjal. Bayangkan, Anda sudah dikubur, keluarga sudah pulang, tapi ruh Anda belum bisa beristirahat, hanya karena ada hak orang lain yang belum Anda tunaikan. Betapa banyak orang yang berhutang hari ini, namun tidak mencatatnya, tidak memberitahu keluarganya, dan bahkan tidak meniatkan untuk melunasinya. Mereka tertawa dalam kelalaian, padahal setiap utang yang belum lunas adalah ancaman yang membayang. Dan jika ajal datang lebih dulu, maka tak ada lagi ruang untuk menunda. Inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Mengapa meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang bisa membahayakan akhirat? Apa dampaknya, dan apa yang seharusnya kita lakukan sejak sekarang? Simak baik-baik. Karena ini bukan hanya tentang ilmu, tapi tentang keselamatan jiwa Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang adalah amanah yang belum tertunaikan. Hutang bukan hanya soal transaksi antara dua manusia. Ia lebih dari sekadar urusan nominal, kertas, atau tanda tangan. Dalam Islam, setiap hutang yang belum diselesaikan adalah amanah yang belum tertunaikan. Dan amanah, sekecil apapun, akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terlewat. Seseorang yang berhutang, sejatinya sedang memegang sesuatu yang bukan miliknya. Selama ia belum mengembalikan, maka ia memikul hak orang lain. Hak yang jika tidak ditunaikan, bisa berubah menjadi kezaliman. Ini bukan sekadar konsep moral, ini ancaman yang sangat nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya, sampai hutang itu dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi. Kata tergantung di sini bukan makna kiasan. Ruh bisa benar-benar tertahan, tidak melangkah, tidak tenang, karena masih membawa beban dunia yang belum diselesaikan. Perhatikan baik-baik, orang yang sudah syalih sekalipun, bisa tertahan ruhnya karena hutang. Bahkan dalam banyak riwayat, Rasulullah menunda mensyalatkan jenazah yang memiliki hutang, sampai ada orang yang bersedia menanggung dan melunasinya. Mengapa? Karena salat jenazah adalah permohonan ampun. Bagaimana bisa meminta ampun, sementara hak orang lain masih digantung? Ini bukan berarti orang yang berhutang adalah hina, tidak. Tapi ini peringatan keras, agar kita jangan meremehkan urusan ini. Ada satu hal yang perlu direnungkan. Seseorang bisa rajin salat, puasa, bahkan berhaji. Tapi jika ia wafat dengan membawa hutang yang tidak ia anggap serius, yang tidak ia niatkan untuk lunasi, maka semua amal itu bisa terganjal. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa antara manusia, sebelum manusia itu sendiri mengampuninya. Lebih mengerikannya lagi, hutang yang tidak dibayar dengan sengaja, padahal mampu, bisa menjadi sebab kehancuran akhirat. Nabi bersabda, barang siapa yang berhutang, lalu berniat tidak membayarnya,
maka ia akan bertemu Allah sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangkan, mati dalam keadaan membawa label pencuri di hadapan Allah. Semua karena tidak serius dalam urusan hutang. Jadi jika hari ini kita punya hutang, jangan tunggu besok untuk menyesal. Lunasi semampunya. Kalau belum bisa, niatkan dengan sungguh-sungguh. Kalau benar-benar terhalang, komunikasikan. Tapi jangan pernah mengabaikan. Karena bisa jadi, ajal lebih cepat datang daripada rezeki yang kita tunggu. Meninggal dalam keadaan berhutang bisa membahayakan akhirat. Saudara-saudaraku, satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa kematian tidak menghentikan semua urusan. Kematian justru membuka lembaran baru yang jauh lebih panjang dan lebih serius, yaitu kehidupan akhirat. Dan di sana, setiap tanggungan yang belum terselesaikan di dunia akan dibawa, termasuk urusan hutang. Banyak orang masih berpikir bahwa kalau sudah mati, maka selesai semua masalah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan keras bahwa hutang adalah satu dari sekian hal yang bisa terus membebani seseorang bahkan setelah ruhnya dicabut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda, "Semua dosa orang yang mati syahid diampuni, kecuali hutangnya." Perhatikan baik-baik, mati syahid, amalan tertinggi dalam Islam yang dijanjikan surga dan pengampunan penuh, bahkan tidak mampu menghapuskan tanggungan hutang. Maka, bagaimana nasib kita yang bukan mati syahid? Amalnya pun masih belum seberapa, tapi punya hutang yang belum diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa hutang bukan hanya sekadar urusan antara dua manusia, tapi ini adalah hak yang sangat besar di mata Allah. Dan Allah tidak akan mengampuni hak sesama manusia sampai orang yang dizalimi itu merelakan. Maka setiap sen dari hutang yang belum kita bayar akan dimintai pertanggungjawaban. Di hari kiamat nanti, tidak ada rupiah, tidak ada dinar atau dirham. Maka pelunasan hutang hanya bisa dilakukan dengan amal. Satu demi satu, amal kebaikan kita akan diambil untuk menutupi hutang yang tidak kita bayar. Dan jika amal kita habis, maka dosa orang yang kita hutangi akan dipindahkan kepada kita. Bayangkan, bukan hanya pahala kita yang habis, tapi kita juga pulang membawa dosa orang lain. Inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Di dunia mungkin terlihat baik-baik saja, rumah bagus, hidup nyaman, tetapi di akhirat, bangkrut total karena tanggungan yang diabaikan. Lebih dari itu, ada riwayat yang menunjukkan bahwa ruh seseorang bisa tertahan akibat hutangnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Ruh seorang mukmin akan tertahan karena hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi." Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, ruh orang yang meninggal belum bisa menikmati ketenangan dan kemuliaan di alam barzakh jika masih membawa hutang yang belum diselesaikan. Bahkan Nabi pernah menolak menyolatkan jenazah yang diketahui masih memiliki hutang dan belum ada yang menanggung pelunasannya. Rasulullah yang terkenal dengan kasih sayangnya enggan mendoakan seorang muslim hanya karena perkara hutang. Ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini dalam pandangan syariat. Dan sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang meremehkan hutang. Berhutang untuk gaya hidup, untuk barang-barang konsumtif yang tidak darurat, dan bahkan tanpa niat untuk membayar. Ada pula yang sengaja menunda pembayaran, padahal sebenarnya mampu. Ini bukan hanya kelalaian, ini kezaliman. Dalam hadis syahih disebutkan, menunda pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka orang yang seperti ini bukan hanya berdosa karena belum membayar, tapi juga karena telah berbuat zalim. Lalu bagaimana jika seseorang wafat dalam keadaan punya hutang dan tidak ada yang melunasinya? Maka dialah yang akan memikul akibatnya sendiri di akhirat. Tidak akan ada yang bisa menolong. Tidak keluarga, tidak teman, bahkan tidak juga amal ibadah yang banyak jika hutangnya belum selesai. Sungguh ini perkara yang sangat berat dan sayangnya masih banyak diremehkan. Padahal setiap detik waktu yang berjalan bisa jadi semakin mendekatkan kita kepada kematian. Dan jika ajal datang sebelum kita sempat melunasi hutang, bisa jadi itulah awal dari penyesalan yang tiada akhir. Jangan meremehkan hutang kecil. Salah satu kesalahan fatal yang sering tidak disadari oleh banyak orang adalah menganggap sepele hutang yang nilainya kecil.
cuma 50.000, atau dia teman sendiri pasti maklum, begitu kira-kira pikirannya. Padahal, dalam timbangan syariat, besar kecilnya nominal tidak mengurangi bobot tanggung jawabnya. Hutang tetaplah hutang, itu adalah hak orang lain yang wajib dikembalikan. Sekalipun hanya Rp1.000, jika belum dilunasi, maka tetap tercatat sebagai kewajiban yang akan ditagih. Jika tidak di dunia, maka di akhirat. Jangan sampai kita tertipu dengan perasaan nyaman karena merasa hubungan dekat dengan orang yang kita hutangi. Kedekatan tidak menghapus kewajiban. Bahkan bisa jadi, justru karena kita mengenal baik orang tersebut, rasa kecewa mereka lebih dalam bila haknya diabaikan. Kita mungkin bisa beralasan kepada manusia, tapi tidak kepada Allah. Di akhirat, semua akan dibuka, dan setiap hak yang belum ditunaikan akan dimintai pertanggungjawaban. Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan yang sangat jelas dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin membayarnya, maka Allah akan membantunya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan niat ingin merusaknya, tidak membayar, maka Allah akan membinasakannya. Perhatikan kalimat akhirnya, Allah akan membinasakannya. Ini menunjukkan bahwa urusan hutang bukan hanya perkara keuangan, tapi juga menyangkut keselamatan hidup seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih dari itu, orang yang berhutang dan meninggal dunia sebelum melunasinya akan membawa beban yang sangat berat. Dalam hadits lain disebutkan, ruh seorang mukmin akan tergantung karena hutangnya sampai ia dilunasi. Artinya meskipun seseorang rajin beribadah, banyak sedekah, bahkan mungkin wafat dalam keadaan beribadah, selama ia masih membawa hutang yang belum terselesaikan, maka ruhnya bisa tertahan dari mendapatkan ketenangan. Bayangkan, amal ibadah yang telah dikumpulkan dengan susah payah selama hidup, puasa, salat, sedekah, zikir, dan sebagainya, ternyata bisa digunakan untuk membayar hutang di akhirat, jika di dunia tidak diselesaikan. Satu persatu akan dikurangi, sampai tidak bersisa. Dan jika amalnya habis, maka dosa orang yang kita hutangi akan dibebankan kepada kita. Ini bukan imajinasi. Ini realitas akhirat yang sudah dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia. Oleh karena itu, jangan remehkan hutang sekecil apapun. Jangan pernah berpikir, toh dia nggak minta-minta, berarti udah ikhlas. Keikhlasan tidak bisa diasumsikan. Selama belum diucapkan, belum dinyatakan, maka hutang tetap hutang. Dan selama belum dilunasi, ia akan menjadi duri dalam perjalanan kita menuju akhirat. Maka siapapun yang masih memiliki tanggungan, sekecil apapun itu, hendaknya segera mencatat, menyusun niat, dan berusaha untuk melunasinya. Jangan menunggu lapang, jangan menunda karena merasa waktu masih panjang. Karena hakikatnya, yang paling dekat dari kehidupan ini adalah kematian. Wajib mencatat dan memberitahu keluarga. Satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang saat berhutang adalah pencatatan dan pewarisan informasi kepada keluarga. Banyak yang merasa cukup dengan menyimpan ingatan sendiri, seolah mereka yakin akan sempat menyelesaikan segalanya sebelum ajal datang. Padahal, kematian tidak pernah menunggu seseorang menyelesaikan urusannya. Coba bayangkan, seseorang wafat dalam tidur, tanpa firasat, tanpa sakit panjang. Lalu ternyata ia memiliki sejumlah hutang yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Keluarganya tidak tahu menahu, tidak ada catatan, tidak ada pesan, tidak ada bukti. Maka kepada siapa si pemberi hutang akan menagih? Dan bagaimana nasib hak-hak yang tertahan itu? Yang lebih mengerikan lagi, bagaimana nasib ruh orang tersebut jika tanggungannya masih mengikat di dunia? Rasulullah SAW bersabda bahwa ruh seorang mukmin akan tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini adalah peringatan keras bagi siapa saja yang berhutang, namun mengabaikan tanggung jawab moral dan spiritualnya. Ruh itu tertahan. Ia tidak bisa melangkah ke fase kenikmatan setelah kematian karena masih menanggung beban dunia yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk secara serius mencatat setiap hutang yang ia miliki. Jangan menunggu nominalnya besar, mulai dari yang kecil sekalipun, karena yang kecil bisa menumpuk dan menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gunakan buku, aplikasi keuangan, atau media digital yang mudah diakses. Tapi jangan berhenti di situ. Catatan yang tidak diketahui siapapun selain kita tidak akan banyak manfaatnya ketika kita wafat. Maka sampaikan, beritahukan, titipkan kepada orang-orang terdekat yang kita percaya. Pasangan, anak, saudara, atau teman yang bertanggung jawab. Sampaikan dengan jelas bahwa ini adalah amanah yang harus ditunaikan jika kelak kita dipanggil Allah dalam keadaan belum melunasinya. Jangan merasa ini berlebihan. Justru inilah bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Bahkan Allah menurunkan ayat terpanjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 282, yang secara khusus membahas tentang pentingnya mencatat hutang. Ini bukan perkara remeh. Jika Allah saja memberi perhatian sebesar itu, mengapa kita masih menganggap enteng? Lebih dari itu, mencatat dan menyampaikan hutang kepada keluarga juga merupakan bentuk kasih sayang kepada mereka. Karena jika kita wafat dan mereka tidak tahu beban kita, maka secara tidak sadar, kita mewariskan kesulitan kepada mereka. Mereka bisa dituntut oleh pihak yang merasa punya piutang, tapi tidak tahu harus membayar dengan apa atau dari mana. Sebaliknya, jika semua sudah tertulis dan tertata rapi, maka keluarga bisa segera melunasi, dan kita pun terbebas dari beban yang bisa menahan perjalanan akhirat kita. Maka, hari ini juga, sebelum tidur malam, periksa kembali. Apakah kita punya hutang? Sudahkah kita catat dengan jelas? Sudahkah keluarga kita tahu? Jangan menunda. Karena penundaan bisa membuat kita kehilangan kesempatan terakhir, dan tidak ada yang bisa memastikan kita masih hidup besok pagi. Solusi jika terlanjur punya hutang. Saudara-saudari yang dirahmati Allah. Hidup dalam lilitan hutang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap ringan. Tapi jika seseorang sudah terlanjur memiliki hutang, maka bukan berarti ia tidak bisa memperbaiki keadaan. Justru disinilah letak ujian sekaligus peluang untuk mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah. Kuncinya ada pada niat, usaha, kejujuran, dan kesungguhan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menata niat. Pastikan dalam hati bahwa hutang tersebut akan dibayar, sekecil apapun jumlahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berhutang dan berniat melunasinya, maka Allah akan menolongnya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberi harapan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki keadaan, bahwa niat yang tulus bisa menjadi awal datangnya pertolongan ilahi. Namun sebaliknya, siapa yang berhutang dengan niat menipu atau menghindar, maka kelak ia akan dibangkitkan sebagai pencuri. Dan itu bukan sekadar simbolis, tetapi kehinaan nyata di hadapan Allah dan manusia. Setelah niat, yang kedua adalah segera mengambil tindakan nyata. Jangan menunda-nunda pelunasan jika sudah memiliki kemampuan. Banyak orang jatuh ke dalam kebiasaan buruk. Begitu menerima rezeki, langsung digunakan untuk hal yang tidak perlu, lalu hutangnya diabaikan. Ini adalah bentuk kezaliman, karena hak orang lain ditahan, padahal kita sanggup membayarnya. Dalam Islam, menunda pembayaran hutang padahal mampu adalah bentuk kezaliman, dan setiap kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Maka siapapun yang mampu melunasi, segerakanlah. Jangan tunda. Karena kematian pun tidak akan menunggu kita membayar. Namun, jika memang benar-benar dalam kesulitan, jangan memilih diam. Diam hanya akan memperburuk keadaan. Komunikasikan keadaan kita kepada pemberi hutang. Minta maaf, jelaskan dengan jujur, dan mintalah tenggang waktu. Bisa jadi, dengan kejujuran itu, hati orang yang memberi hutang dilunakkan oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia mampu membayar, dan menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Ayat ini bukan hanya meringankan kita, tapi juga mengajarkan bahwa kejujuran adalah jalan menuju solusi. Selain itu, periksa kembali gaya hidup kita. Banyak orang merasa tidak bisa membayar hutang, padahal sebenarnya tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang datang, tapi langsung habis untuk hal yang sifatnya konsumtif.
beli barang baru, makan di luar, atau memenuhi gengsi. Jika ingin benar-benar keluar dari hutang, maka perlu ada kesadaran untuk hidup sederhana. Potong pengeluaran yang tidak penting dan salurkan untuk melunasi tanggungan. Karena selama hutang masih ada, rezeki yang datang tidak akan benar-benar terasa berkahnya. Dan yang tidak kalah penting, jangan tinggalkan doa. Rasulullah mengajarkan doa yang sangat dalam maknanya untuk memohon perlindungan dari beban hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal jubni wal bukhli, wa ghalabatid daini, wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Doa ini menunjukkan bahwa hutang bisa menimbulkan efek psikologis, gelisah, takut, tertekan. Maka kita memohon perlindungan langsung kepada Allah. Jangan anggap doa sebagai pelengkap, justru doa adalah senjata orang beriman. Sambil bekerja dan berusaha, gantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah, karena hanya Dia yang bisa membolak-balikkan keadaan dalam sekejap. Bahkan tidak sedikit orang yang bersaksi, setelah bersungguh-sungguh memperbaiki niat, mengurangi gaya hidup, meminta maaf kepada pemberi hutang, dan rutin membaca doa ini, pintu rezeki mereka terbuka satu persatu. Bisnisnya membaik, datang bantuan yang tidak disangka, atau diberikan jalan pelunasan yang lebih ringan. Kuncinya, jujur, tanggung jawab, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah, kematian tidak pernah menunggu kita lunas. Maka jangan tunda untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita di dunia, terutama hutang. Pastikan sebelum kita wafat, kita tidak membawa hak orang lain. Karena itu bukan hanya urusan dunia, tapi bisa jadi penghalang di akhirat. Hidup ini singkat, dan kita tidak tahu kapan catatan amal ditutup. Maka lebih baik hidup dalam kesederhanaan tapi bersih dari beban, daripada terlihat mewah, tapi membawa tanggungan yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa menanggung hutang kita di akhirat, selain diri kita sendiri. Jika Anda masih punya hutang, mulai hari ini, niatkan sungguh-sungguh untuk melunasinya. Kalau belum bisa lunas, minimal catat, komunikasikan, dan berdoalah, agar Allah mudahkan jalan keluar. Dan jika konten ini menyadarkan Anda, maka jangan berhenti di Anda. Bagikan video ini ke saudara, teman, atau siapapun yang sedang terlilit hutang. Satu klik Anda bisa jadi sebab seseorang berubah dan kembali takut pada Allah. Mari saling mengingatkan dalam kebenaran. Jazakumullah khairan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan bersih. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.